Coba jelaskan apa itu agama Abrahamik dan agama paganisme. Ya. Ya, jadi agama Abrahamik itu seperti Yahudi, Islam yang menuhankan Tuhannya Abraham. Sedangkan Kristen ini kan menuhankan manusia karena Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub kan bukan manusia. Jadi apakah Kristen ini termasuk dalam agama yang bertuhan kepada Tuhannya para nabi atau bukan? Saya coba jelaskan Abang Yusuf. Kamu mau mengutip, kamu mau membanggakan Islam itu adalah agama Abrahamik. Saya tanya sama kamu, apakah di dalam Al-Quran Allah kamu pernah berfirman dan berkata seperti Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 32, di mana Yesus berkata, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Pertanyaan saya, pernah nggak dalam satu ayat dalam Al-Quran Allah berkata hal yang sama seperti Yesus? Ya, Islam atau Kristen? Islam. Ya, teman-teman kencangkan desktop layar ya. Islam, silahkan buka kamera Alun. Silakan buka kamera. Yep. Ya, silakan. Ya, jadi begini Yusuf, saya bingung masalah konsep ketuhanannya Kristen karena berbeda dengan konsep ketuhanannya para nabi. Nah, begini, jadi kalau agama ini kan ada Abrahamik, ada paganisme. Ada apa? Agama Abrahamik kan ada agama Abrahamik dan paganisme. Ya, agama Abrahamik kan begini, Abang Yusuf. Coba agama jelaskan apa itu agama Abrahamik dan agama paganisme. Ya, jadi agama Abrahamik itu seperti Yahudi, Islam yang menuhankan Tuhannya Abraham. Sedangkan Kristen ini kan menuhankan manusia karena Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub kan bukan manusia. Jadi apakah Kristen ini termasuk dalam agama yang bertuhan kepada Tuhannya para nabi atau bukan? Saya coba jelaskan Abang Yusuf. Kamu mau mengutip, kamu mau membanggakan Islam itu adalah agama Abrahamik. Saya tanya sama kamu, apakah di dalam Al-Quran Allah kamu pernah berfirman dan berkata seperti Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 32, di mana Yesus berkata, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Pertanyaan saya, pernah nggak dalam satu ayat dalam Al-Quran Allah berkata hal yang sama seperti Yesus? Karena Yesus berkata yang sama seperti dalam Perjanjian Lama. Pernah? Allah adalah Allah yang kontradiksi. Kalau Abang Yusuf mengatakan, kontradiksi ya, kalau Abang Yusuf mengatakan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah Abraham, berarti kontradiksi karena Yesus sebagai seorang manusia, sementara Tuhannya pernah Abraham, Ishak dan Yakub bukan manusia. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub bukan manusia, jelaskan di dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 14, kamu baca di situ. Musa ketika berbicara dengan Allah, Allah berfirman kepada Musa, "Eyeh asher eyeh." Tetapi tentang aku kamu katakan, "Aku adalah aku." Eyeh asher eyeh. Dan Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Eyeh asher eyeh. Ego ini. Pertanyaan saya, ketika Musa bertemu dengan Allah, dengerin. Ketika Musa berbicara dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, Abraham di dalam kitab Kejadian berbicara dengan Malak Yod Hevave dalam konsep teofani. Apakah Islam mengenal konsep teofani? Kamu tahu teofani nggak? Ya, coba jelaskan apa itu teofani. Nah, ini dia main asal klaim tapi nggak tahu apa-apa. Dalam Perjanjian Lama, dengerin. Dalam Perjanjian Lama, sebelum kedatangan Yesus, atau kita sebut prainkarnasi bahasanya, sebelum kedatangan firman Allah yang menjadi manusia, Allah telah menyatakan diri melalui berbagai cara, salah satunya teofani. Apa itu teofani? Teofani dari dua suku kata, dari bahasa Yunani, theos dan phanero. Theos artinya Allah, phanero artinya penampakan. Jadi Allah yang menampakkan diri. Perhatikan, dalam berbagai cara peristiwa Allah menampakkan diri kepada nabi-nabi dalam Perjanjian Lama itu dalam berbagai rupa. Termasuk yang tadi saya bilang, Allah berbicara kepada Abraham dalam rupa malaikat Tuhan, malaikat Malak Hevave. Perhatikan, ya. Kemudian ia berbicara kepada Musa, juga jelas. Kemudian dalam Raja-Raja Allah juga berbicara. Jadi perhatikan, dalam kitab Daniel, kamu baca Daniel 7 ayat 13-14. Nabi Daniel mendapatkan mengalami penglihatan anak manusia dengan yang lanjut usianya dalam Daniel 7 ayat 13-14. Jadi Allah menampakkan diri dalam rupa yang sama seperti kita. Kenapa kamu mengatakan Allah kamu sama seperti orang Yahudi, sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi, dalam Kejadian 1 dikatakan dengan jelas, Allah menciptakan kita serupa dan segambar. Sedangkan Allah kamu berfirman dalam Asyura ayat 11 dikatakan apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Bagaimana mungkin kamu mau mengklaim Allahmu dengan Allahnya orang Yahudi sama, sedangkan Allah orang Yahudi menciptakan manusia serupa dan segambar. Itu juga yang diimani oleh Kristen. Saya tanya, pernah nggak
Seperti dalam Kejadian. Coba kalau misalkan kamu mengklaim kamu Abrahamik juga sama seperti orang Yahudi. Padahal yang Abrahamik itu kami dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena kami menerima konsep bahwa Allah serupa dan segambar menciptakan kami semua manusia. Perhatikan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pernah nggak Allah berfirman demikian? Qala Allah berkata, boleh saya jawab, abang. Ya, pakai dalil. Sama saya kayak saya dari tadi pakai dalil. Pakai dalil. Ya, jadi begini abang Joseph. Ya, oke, makanya. Jadi begini abang Joseph, dari tadi Anda menerangkan sesuatu yang bertentangan di dalam Taurat. Tuhan Ishak dan Yakub Elohim bukan apakah Elohim, apakah Musa Yusuf si tukang kayu? Coba tunjukkan kalau Ishak atau Musa mengatakan Tuhan kami adalah anak tirinya Yusuf si tukang kayu, ayah tirinya Yesus. Kan tidak ada. Jadi itu tafsiran Anda mengenai pinjaman. Jadi masalah tadi itu sudah Islam mereka mau Alkitab itu sama seperti mereka punya. Sekarang saya tanya sama kamu, saya balikin sama kamu. Ada nggak dari tadi kamu jawab pertanyaan saya? Ada nggak di dalam Al-Quran Allah berkata seperti Yesus dalam Matius 22 ayat 32? Allah berfirman bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sedangkan Yesus mengklaim demikian. Saya tanya balik lagi pertanyaan kedua. Itu kamu nggak jawab pertanyaan kedua. Pernah nggak Allah mau berfirman, baiklah kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita? Pernah nggak Allah berfirman? Kamu nggak jawab. Sekarang kalau kamu mau mempermasalahkan dan mau mengatakan saya kontradiksi atau iman kami kontradiksi, kamu harusnya jawab dari sisi Islam. Ada nggak kamu jawab dari sisi Islam? Nggak ada, kamu cuma cengar-cengir. Hah? Saya tantangin Islam. Dengerin, sebelum kamu mau membantah semua omongan saya yang berdasarkan dalil, omongan saya pakai dalil. Kamu pakai dalil nggak dari tadi? Jangan cengar-cengir doang. Di sini kita nggak jual tampang, percuma. Muhammadmu yang nggak ada tampangnya aja kami nggak tertarik. Pakai dalil. Nggak, saya nggak mau. 2 kali saya miss, nggak dapat dalil apa-apa. Kamu ngemis. Nggak, jangan coba-coba. Pakai dalil. Saya sudah effort pakai dalil, menjelaskan dan menerangkan iman saya. Pakai dalil. Mana buktinya Islam itu sama dengan Yahudi? Silakan dibuka mic-nya. Mana buktinya Islam itu sama dengan Yahudi? Paling tidak. Baca. Ya coba Bang Joseph tunjukkan bahwa ada data mengenai Tuhan Abraham adalah manusia. Tunjukkan saya dari tadi sudah menunjukkan kamu tidak setuju dan tidak mau. Sekarang kalau kamu tidak setuju dan tidak mau, kenapa kamu nggak tunjukkan? Kenapa kamu ketawa-tawa? Di sini yang kelihatan konyol adalah Islam. Kamu tahu nggak? Kamu sedang mempermalukan. Saya tanya sama kamu, hukum menyamakan ajaran Islam dengan Yahudi apa? Silakan dijawab, bro. Apakah Nabi Muhammad dan Allah akan senang ketika disamakan Yahudi dengan Islam? Iya, sama nggak? Jadi begini, dari konsep ketuhanan Islam dengan Yahudi sama karena Tuhan mereka bukan manusia. Oke, tidak sama. hadir di tengah-tengah. Silahkan kamu lihat di layar. Kamu saya tampar pakai Quran. Tampar kamu nanti. Silahkan kamu ketawa, kamu bantah. Kamu baca di sini. Ya, kamu baca di sini ya. Perhatikan, baca sini. Kamu kan nggak tahu apa-apa dengan Quran, makanya kamu dari tadi cengar-cengir. Saya sudah nahan-nahan. Baca. Walantarodo angkal Yahuda wan Nasara hatta tattabi'a. Baca. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jeder kawan mampu sama Allah. Allah nggak suka kamu ngikutin agama orang Yahudi. Allah nggak suka kamu ngikutin agama Nasrani. Mana ada kesamaan? Allahmu aja nggak suka. Bantah Al-Quran kamu. Bantah Al-Quran kamu. Ya jadi begini masalah ya karena masalah agama yang sudah berubah oleh Kristen. Nggak usah masalah ke saya minta penjelasan dari kamu. Sekarang kamu bantah Al-Quran kamu. Kenapa Al-Quran mengatakan dalam bahasa Arab di sini? Kalau kamu pakai bahasa Arab, walan taradu ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a milah. Kamu tahu nggak milah artinya apa? Ini yang kalian selalu katakan apa? Milah Ibrahim. Kamu nggak Abrahami kalau berdasarkan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, kalau kamu mengakui sama seperti orang Yahudi, maka Allah akan mengatakan apa? Tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Allah nggak akan tolong kamu. Ya, pakai dalil. Jangan cuma narasi cerita bohong. Ya, jauh pakai dalil ya. Ya, pakai dalil.
Tuh agama Yahudi sudah diubah dari Kristen. Sudahlah, turunlah. Saya malas nanggepin orang nggak waras. Udah gitu ngelek-ngelek lagi, malas saya. Waras gitu sih. Kenapa kalian bilang Tuhan kalian sama? Kenapa kalian cocok-cocokin sih? Kenapa kalian mengatakan kami ini pagan? Tahu nggak? Pertama kali yang menggunakan istilah pagan, teman-teman, justru dari Kristen. Pagan, nih saya kasih tahu ya. Pagan itu pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa. Selama untuk menyebut non-Kristen. Jadi kalau kamu menyebut kami pagan, kamu itu nyontek, kamu itu mengambil istilah yang kami ciptakan sendiri. Baca di sini. Bahkan dari data yang sangat sederhana dan murah seperti Wikipedia itu sudah mencantumkan, termuat di sini. Paganisme adalah sebuah istilah atau sebutan yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama untuk menyebut non-Kristen. Ngapain kamu pakai istilah Kristen untuk menyebut orang Kristen? Kalah iyalah, saya kan waras, makanya saya kalah. Coba kalau saya nggak waras, saya bakalan menang sama menangnya kayak kamu. Ya, ketika mereka menganggap diri mereka menang dalam diskusi, padahal mereka tidak membawa data apapun. Alung, kalau kamu waras, kamu berpikir, kamu merenungkan, kamu diskusi sama Joseph Murtadin yang cerdas ditakuti oleh ustadz dan ulama. Quran kamu malah saya yang bawain. Ya, jadi jangan merasa dirimu menang, kamu aja nggak pakai dalil. Udahlah ya, cuman asal klaim, sudahlah ya, kamu saya mute ya, karena kasihan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja menyaksikan sebuah dialog yang seru antara Bang Joseph dengan seorang saudara kita dari agama Islam. Ya, kita melihat ya bagaimana Bang Joseph dengan berlandaskan pada kebenaran Alkitab memberikan jawaban yang membuka wawasan ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita Islam ini ya. Sangat mengharukan ya kita melihat bagaimana Bang Joseph dengan sabar menjelaskan perbedaan pandangan khususnya mengenai konsep penyembahan dalam kekristenan. Kita menyaksikan ya bagaimana argumentasi yang didasarkan pada Alkitab mampu memberikan pemahaman yang lebih baik dan jernih. Namun sayangnya orang ini tidak mengerti, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, lebih dari sekedar perdebatan, mari kita melihat ini sebagai panggilan untuk berdoa ya. Mari kita doakan saudara kita yang muslim ini ya, agar hatinya terbuka untuk mencari kebenaran yang sejati. Kita doakan ya agar Roh Kudus menuntunnya dalam mempelajari Alkitab lebih dalam ya, sehingga dia dapat memahami kekristenan dengan benar, bukan berdasarkan prasangka atau informasi yang keliru seperti tadi ya. Ingatlah saudaraku, kasih Kristus adalah kasih yang merangkul semua orang. Doa kita adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan mereka yang mencari kebenaran. Mari kita terus berdoa agar semakin banyak orang yang menemukan jalan kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.